Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti materi pembelajaran menghadirkan salat dalam kehidupan. Pembelajaran kali ini yaitu berada pada fase di kelas 7. Elemen pembelajaran kita hari ini elemen fikih. Capaian pembelajarannya, peserta didik memahami ketentuan sujud, salat, kewajiban terhadap jenazah, haji dan umrah, penyembelihan hewan, kurban, akikah, dan ruqyah dalam perspektif mazhab fikih. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Peserta didik memahami makna salat dan menganalisis ketentuan salat, rukun, dan syaratnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. 2. Peserta didik mampu memahami hikmah dari ibadah salat. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ialah mari persiapkan alat tulismu. Kemudian, silakan membaca doa sebelum memulai pembelajaran ini. Catatlah poin-poin penting dari video pembelajaran ini. Catatlah materi pembelajaran yang belum kamu pahami dalam video ini untuk ditanyakan kepada guru setelah video pembelajaran ini selesai. Selamat mengikuti materi pembelajaran. Pertama, pengertian salat. Salat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang diawali dengan niat serta takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagai bentuk komunikasi dan pengabdian umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mewajibkan salat yaitu pertama, dalil Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian, juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran. Selanjutnya, dalil hadis. Kewajiban salat juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat salat." Dan juga hadis Nabi yang berbunyi, "Muru auladakum bis shalah." Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum belajar lebih jauh, perlu kita pahami bahwa salat terbagi dua. Pertama, salat fardu atau salat wajib, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Kemudian, salat sunnah, yaitu salat rawatib, salat tahajud, salat duha, salat 2 hari raya, salat tahiyatul masjid, salat tarawih, salat witir, dan salat sunnah lainnya. Rukun salat. Adapun rukun salat yaitu niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, membaca sholawat, salam, dan tertib. Rukun salat ini merupakan bagian-bagian penting yang harus ada di dalam pelaksanaan salat.
Syarat sah salat. Pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis. Kedua, suci pakaian dan tempat dari najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, maksudnya waktu salat. Kelima, mengetahui rukunnya. Keenam, menghadap kiblat. Hal ini terdapat pengecualian apabila kita melaksanakan salat di atas kendaraan dan melaksanakan salat dalam keadaan was-was. Ketujuh, menjauhi semua yang membatalkan salat. Jadi, perlu kita pahami bahwa agar salat kita sah, maka wajib memenuhi ketujuh syarat ini. Tata cara dan gerakan salat. 1. Niat. Niat sebenarnya berada di dalam hati. Namun, lafaz niat boleh dibaca saat kita sedang berdiri hendak melaksanakan salat. Kedua, berdiri betul. Berdiri merupakan salah satu rukun salat dan gerakan dalam salat. Namun, hal ini terdapat pengecualian bagi orang-orang tertentu. Misalnya, orang sakit atau orang yang tidak sanggup berdiri. Ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam salat dengan mengangkat kedua telapak tangan sambil membaca takbir. Keempat, ruku. Ruku adalah salah satu gerakan dalam rukun salat serta membaca doanya. 5. Iktidal. Iktidal adalah gerakan kembali bangun dari ruku seperti takbiratul ihram. Keenam, sujud. Sujud merupakan meletakkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki di lantai dengan posisi tubuh membungkuk dan bersujud. Ketujuh, duduk antara dua sujud. Posisi duduk setelah bangun dari sujud dengan menjadikan kaki kiri sebagai tumpuan dan telapak kaki kanan menghadap ke belakang. Duduk tahiyat akhir. Posisi duduk setelah bangun dari sujud dengan menjadikan kaki kiri sebagai tumpuan dan telapak kaki kanan menghadap ke belakang, serta jari telunjuk kanan diangkat menghadap ke depan. 9. Salam. Gerakan terakhir yang dilakukan dalam salat dengan memutar kepala ke arah kanan dan kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam salat. Pada kesempatan selanjutnya, kita akan belajar bacaan-bacaan doa yang dibaca di dalam gerakan-gerakan salat tersebut. Selanjutnya, hikmah dari ibadah salat. Ibadah salat memiliki banyak hikmah, di antaranya 1. Meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, menghapus dosa-dosa. Keempat, ibadah salat dapat menghindarkan kita dari siksa api neraka. Kelima, ibadah salat dapat menenangkan
jiwa dan hati seseorang. Keenam, sholat dapat melatih kedisiplinan diri seseorang. Terakhir, sholat dapat memberikan kesehatan jasmani dan rohani pada seseorang. Demikianlah hikmah dari ibadah sholat. Semoga kita dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita memahami materi pembelajaran hari ini dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.